kebangkitan Kristus itu didahului oleh sengsara Tuhan. Nah, kita jangan hanya mengambil yang kebangkitannya, kita harus merenungkan satu kesatuan dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena orang itu tidak suka merenungkan yang sengsara-sengsara, ya, maka bagian sengsara ini direnungkan agak panjang. Jadi mulai hari ini, Minggu Palma ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini dipakai biasanya oleh para imam juga untuk rekoleksi, untuk retret. Kalau Anda mau mengikuti itu juga boleh. Jadi Senin besok, Selasa, Rabu untuk merenungkan, untuk kayak rekoleksi juga boleh tentang sengsara Tuhan. Dan Kamis Putih, Jumat Agung di puncaknya itu. Nah, maka mari kita mohon agar perayaan iman kita yang meriah ini tidak berbalik menjadi seperti batu-batu yang berteriak melempari Yesus untuk disalibkan. Orang-orang yang tidak percaya, yang segera berbalik, nanti bisa kita lihat sekilas dalam kisah sengsara itu. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini seruan orang yang bertobat, bukan seruan orang yang saleh, tapi seruan orang bertobat, menyadari kesalahannya, dan ingat akan Tuhannya. Nah, itulah mungkin model kita ini ya sebetulnya penjahat-penjahat ini, yang seharusnya memang dihukum, pantas. Tapi masih dimungkinkan pada saat-saat genting di dalam hidup kita ini untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Cukuplah kalau kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Maka mari kita mohon agar di dalam hidup kita yang tidak terbebas dari kesulitan-kesulitan kita masing-masing, kita bertekun dalam iman. Kita menjalani itu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memberikan harapan kalau kita ini tekun setia mengikuti Dia, juga di dalam kesengsaraan, maka kita akan ikut bangkit bersama Dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan tobat dan amal kasih. Pada Minggu Palma ini, bersama seluruh umat Allah, kita mengawali misteri Paskah Tuhan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dengan cara yang khusus berkenaan dengan pandemi wabah virus corona yang belum selesai. Dengan penuh iman dan bakti, marilah kita mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita awali dengan pemberkatan daun palma. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Yesus masuk kota Yerusalem. Ada 2 bagian liturgi yang kita rayakan ini, yaitu yang pertama yang kita peringati ini Yesus masuk kota Yerusalem, lalu yang bagian kedua yang Yesus di Yerusalem itu. Nah, di awal ini liturgi pembuka ini sebetulnya kalau situasinya tidak pandemi seperti ini, kita rayakan bisa di luar, di sana, lalu kita buat prosesi arak-arakan itu ya, meriah sekali. Nah, yang kita peringati itu ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Dari mana waktu diperingati? Waktu Yesus dari Bukit Zaitun menuju kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu memang sampai sekarang ini itu letaknya di atas bukit, artinya di tempat yang tinggi. Kalau orang melihat mau menuju ke sana itu dari jauh sudah kelihatan untuk Yerusalem di sana, naik gitu. Apalagi kalau malam hari, sekarang ini lampunya sudah bagus sekali, terang. Kalau Anda lihat di Bukit Patok sana dari jauh kan juga kelihatan kan? Nah, seperti itu orang menuju ke sana. Nah, Bukit Zaitun itu ada di, menurut saya ya, sebelah timurnya gitu. Sebelah timurnya juga bukit. Ini kalau mau menuju ke kota itu harus turun dulu. Maka tadi diceritakan di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun. Nah, itu memang menurun, lalu mau naik lagi masuk ke gerbang Yerusalem. Nah, disitulah peristiwa itu terjadi. Maka orang-orang menghamparkan pakaiannya dan membawa ranting-ranting zaitun. Sebetulnya ranting-ranting zaitun. Palma seperti ini ya di sini saja, ini bagus-bagus. Itu. Maka kalau Anda tadi mengangkat daun palma, itu peristiwa itu pernah terjadi di Yerusalem itu.
Mereka dalam hati bangga sekali melihat Yesus itu. Karena Yesus yang selama ini mereka dengar, mewartakan kerajaan Allah, membuat mukjizat, melakukan kebaikan. Sekarang ini tampil yang menurut harapan dan kesan mereka akan menjadi raja. Maka kalau numpak kuda, ini kudanya kuda beban keledai, jadi wong cilik. Nah, ini mereka bangga dalam hati mengeluhkan itu. Sehingga kalau kita mengangkat palma itu ya dalam hati ini, itu yang kita rayakan. Bukan sekedar palmanya ini, tapi dalam hati kita ini mempunyai Yesus yang adalah penyelamat saya. Dalam iman saya itu begitu itu, merayakan itu. Dan perayaan ini, peringatan ini, Yesus yang memasuki kota Yerusalem itu bukan cerita dongeng, tapi ini sejarah, betul-betul terjadi, tercatat dalam kitab suci. Kalau Anda membuktikan masih ada yang namanya Bukit Zaitun, yang namanya Yerusalem, orang-orang di sana kalau ditanya itu masih ingat sekali. Dan ini seluruh dunia orang-orang yang percaya itu, yang mengimaninya, dengan tidak hanya beriman sembarangan, tapi beriman yang penuh bakti, sejarah yang penuh bukti. Buktinya ada, imannya kita hayati dengan kebaktian yang sungguh tinggi. Nah, ini yang kita rayakan pada bagian pertama ini. Karena namanya perayaan iman, liturgi ya harus dijelaskan supaya ketika kita merayakan itu tahu apa yang kita lakukan ini. Nanti setelah ini, arak-arakan pertama selesai, baru masuk, biasanya ini pakaian kasula ini diletakkan di sana, di altar. Kalau Romo masuk nanti baru dipakai. Bukan sejak semula hanya pakai pakaian alba dan setelah saja. Maka mulai perayaan yang di Yerusalem itu ada yang ketika nanti Romo mencium altar terus memulai dengan doa pembuka. Itu mulai memperingati Yesus yang di Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem nanti akan kita renungkan dalam kisah sengsara yang namanya Pasio. Nah, kisah sengsara ini tidak hanya kita renungkan sekali, tetapi sepanjang minggu ini. Maka minggu ini merupakan minggu atau pekan sengsara atau minggu sengsara atau juga pekan suci, karena merenungkan di bagian itu, bagian yang terpenting di dalam iman kita. Iman kita tidak hanya terletak di iman akan kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan Kristus itu didahului oleh sengsara Tuhan. Nah, kita jangan hanya mengambil yang kebangkitannya, kita harus merenungkan satu kesatuan dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena orang itu tidak suka merenungkan yang sengsara-sengsara, ya, maka bagian sengsara ini direnungkan agak panjang. Jadi mulai hari ini, Minggu Palma ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini dipakai biasanya oleh para imam juga untuk rekoleksi, untuk retret. Kalau Anda mau mengikuti itu juga boleh. Jadi Senin besok, Selasa, Rabu untuk merenungkan, untuk kayak rekoleksi juga boleh tentang sengsara Tuhan. Dan Kamis Putih, Jumat Agung di puncaknya itu. Nah, maka mari kita mohon agar perayaan iman kita yang meriah ini tidak berbalik menjadi seperti batu-batu yang berteriak melempari Yesus untuk disalibkan. Orang-orang yang tidak percaya yang segera berbalik nanti bisa kita lihat sekilas dalam kisah sengsara itu. Kita mohon agar tetap di dalam hati kita kemeriahan Tuhan, karena Dia adalah Sang Raja Penyelamat kita. Dan itulah yang kita teriakkan, kita serukan, Hosana Putra Daud. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Kita masuki liturgi berikutnya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami,
yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putramu dan pantas untuk bangkit bersamanya, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan, pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan mengguncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ya pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Aku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyatakanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!" Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah perempuan mandul, dan berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab, jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus, digiring juga dua orang lain, yaitu penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang tergantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri.
Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, silakan duduk. Sedikit saja orang yang mampu bertahan dengan tekun setia pada imannya dalam situasi penderitaan. Umumnya orang menderita itu, orang sengsara itu, orang yang sedang susah itu mengeluh dan cenderung mengeluhnya memprotes, bahkan memprotes Tuhan. Bagaimana penjahat yang satu, yang pertama, penjahat pertama yang disalibkan bersama Yesus. Dia disalibkan karena memang kesalahannya sendiri, bukan karena berjuang untuk keadilan, bukan berjuang untuk kebaikan, tapi karena kesalahannya sendiri dan mengalami kesengsaraan dan menghadapi kematian. Dia ikut supaya ya dibebaskan, nggak ada dasarnya sama sekali. Kemungkinan kita ikut arus penjahat yang pertama itu. Hampir sebagian kita itu mengalami kesalahan karena kesalahan kita sendiri. Berdosa karena kita lalai, kita ceroboh, kita kurang waspada, kurang hati-hati. Tapi yang kita salahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu ingin dibebaskan dari keadaan itu. Itulah penjahat yang pertama. Sedangkan penjahat yang kedua ini menyadari kalau aku mendapat hukuman yang kayak gini nih ya sudah sepantasnya lah. Karena aku ini orang yang memang jahat, berbuat dosa. Tapi dia berupaya menyadarkan temannya, kamu ini orang yang jahat, kita ini ya sudah selayaknya. Kalau dia kan enggak, Tuhan Yesus ini enggak ada kesalahan apa-apa. Kita ini sudah sepatutnya. Dalam keadaan begitu, menaruhkan harapannya kepada Yesus, dan itu sekaligus penjahat itu ya bertobat, artinya dia menyadari kesalahannya, tidak ada cara lain kecuali mengharapkan Yesus untuk menyelamatkan dia, dan sekedar Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini seruan orang yang bertobat, bukan seruan orang yang saleh, tapi seruan orang bertobat, menyadari kesalahannya dan ingat akan Tuhannya. Nah, itulah yang mungkin model kita ini ya sebetulnya penjahat-penjahat yang seharusnya memang dihukum pantas, tapi masih dimungkinkan pada saat-saat genting di dalam hidup kita ini untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Nah, cukuplah kalau kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Maka mari kita mohon agar di dalam hidup kita yang tidak terbebas dari kesulitan-kesulitan kita masing-masing, kita bertekun dalam iman. Kita menjalani itu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memberikan harapan kalau kita ini tekun setia mengikuti Dia, juga di dalam kesengsaraan, maka kita akan ikut bangkit bersama Dia. Dan kita lihat
Kalau orang menjalani kesengsaraan penderitaan dengan imannya, bahkan mampu menghibur orang lain yang sedang juga mengalami kesusahan yang sama. Yang satu menggerutu, yang lain justru menghibur. Karena apa? Dijalani dengan tekun setia di dalam imannya. Nah, semoga iman kita ini dikuatkan juga di dalam menghadapi aneka macam kesulitan hidup yang membawa kita pada kesengsaraan. Tetapi jangan lupa iman kita inilah yang akan berbicara di hadapan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami untuk mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada para petugas seluruhnya untuk perayaan malam ini. Selamat memasuki pekan suci. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.